Maaf moderator, boleh saya ulangi jawaban Sari Maharani tadi? Baik, kepada Yuni Faska Ayu, silakan menjawab pertanyaan Sari Maharani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari Maharani. Pertanyaannya adalah, bagaimana pentingnya ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bagi semua orang? Salah satu kewajiban umat Islam terhadap orang lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan salah satu kutub terbesar dalam urusan agama. Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan sebuah bentuk sikap tolong-menolong agar dalam kehidupan tercipta suatu kondisi yang tentram, aman, dan nyaman. Di samping itu, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar juga merupakan gambaran kalau kita bukanlah orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri dan orang yang masa bodoh dengan apa yang dikerjakan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, sering ditemukan kehidupan yang tak memperhatikan masalah-masalah orang lain. Orang hanya sibuk mengurusi urusan diri sendiri dan keluarganya. Bahkan kadang ada yang keluarganya sendiri pun kurang terurus. Maka bisa dibayangkan jika dalam kehidupan kita tidak menjalankan sikap saling amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang terjadi adalah semakin merajalelanya perbuatan menyimpang. Penyimpangan-penyimpangan moral, pelanggaran aturan-aturan agama, dan pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang dikarenakan kita tidak saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Seperti di dalam hadis maupun Al-Quran, kita pun senantiasa dituntut untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, serta dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi keseluruhan umat manusia demi keselamatan dan kebaikan mereka sendiri. Seruan itu sangat penting sekali dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut menegaskan kepada kita untuk selalu mencegah kemungkaran sesuai kondisi kita masing-masing. Bagi yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan, hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan kekuasaan atau kekuatan. Bagi yang tidak mempunyai kekuasaan atau kekuatan, hendaknya menggunakan lisannya guna memberi nasihat dan bimbingan. Bagaimana? Kepada Sari Maharani, jawaban saya dapat diterima? Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada ini yang telah menjawab pertanyaan dari Samarani. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Pertiwi. Yang pertanyaannya hubungan antara Islam dan politik. Hubungan antara Islam dengan politik secara umum itu dapat dilihat dari diamati dari kedudukan agama dan peranan dalam kehidupan masyarakat. Menurut saya, agama mempunyai kedudukan sentral dalam kehidupan seorang dengan agama memberikan tujuan umum kehidupan dan membantu memusatkan energinya dalam usaha menempuh tujuan-tujuan tersebut. Jika agama bagi seseorang diyakini tidak sekedar anutan dalam nama agama saja. Nah, hubungan agama dengan politik hubungan politik dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik berbuah hasil dari pemikiran Islam atau agama agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena yang pertama oleh sikap dan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia tidak terkecuali politik harus dijiwai oleh ajaran-ajaran agama. Yang kedua disebabkan oleh fakta-fakta bahwa kegiatan manusia yang paling banyak membutuhkan legitimasi adalah bidang politik dan hanya agamalah yang dipercayai dan Islamlah atau agama yang dipercayai mampu memberikan legitimasi yang paling meyakinkan karena sifat
karena sifat dan sumbernya yang transiden. Baik, apakah dia bisa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas jawabannya Dwi Rahmat. Izin menjawab moderator. Baik, kepada Muhammad Siddiq saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahira. Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batas tertentu, akan tetapi tentu saja tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian adalah Islam yang parsial. Bagaimana, Fahira? Terima kasih, Sidik. Baik, terima kasih Sama-sama. kepada Siddiq yang telah menjawab pertanyaan dari Fahira. Baik, untuk sesi 1 saya tutup karena pertanyaan sudah dijawab semua. Baik, untuk sesi 2 saya buka. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk sesi 2. Untuk sesi 2, silakan bertanya. Siapa ingin bertanya sesi 2 untuk sesi 2? Halo? Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Endang saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Nupreni dengan NIM A1D120144. Mohon izin bertanya kepada kelompok penyaji. Bicara politik juga harus bicara partai politik. Bagaimana paduan tentang partai politik dalam Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Endang. Baik, yang ingin bertanya silakan. Adakah yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, jawaban Endang Nofriani akan kami jawab. Izin bertanya moderator. Izin menjawab moderator. Baik, kepada Widya saya persilahkan. Saya
Saya akan menjawab pertanyaan dari Endang. Cara politik juga harus bicara partai politik. Bagaimana paduan tentang partai politik dalam Islam? Yaitu, apa perbedaan yang mendasari antara partai politik dalam Wit, sinyalmu. partai politik dalam sistem kapitalisme secara sangat bagus dideskripsikan. Wit, bisa diulangi Wit dari awal Wit. Sinyalmu Ya. kayaknya itu. Lagi nggak Bisa. stabil. Oke. Ada perbedaan yang mendasar antara lancar nggak? Iya, iya. Ya, cepet. Bentar. Perbedaan yang mendasari antara partai politik dalam sistem kapitalisme dan dalam sistem Islam. Kiprah partai politik dalam sistem kapitalisme secara sangat bagus dideskripsikan oleh Vergil dalam bukunya Konstitusi. Sepertinya pembalap satu ini menjawab pertanyaan lagi jatuh kayaknya ini. Harap tunggu ya. Nggak ada di Zoom. Soalnya. Aduh, sinyal lagi. Ya. Ya ampun. Oh, sabar ya. Bentar. Lagi join. Halo, Wit. Jelas nggak Iya, suaranya? ya jelas. Jadi saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Endang. Bicara politik juga harus bicara partai politik. Bagaimana paduan tentang partai politik dalam Islam? Ada perbedaan yang mendasari antar partai politik dalam sistem dan dalam sistem Islam secara stabil dengan tujuan untuk merebut partainya dan berdasarkan penguasaannya dan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Bagaimana
Keberadaan partai politik berdasarkan 04 adalah wajib kifai. Pengertian umat dalam ayat tersebut At-Tabari di atas adalah jamaah menurut Syekh Muhammad Ali dalam tafsirnya adalah jamaah atau hijab. Apakah aktivitas partai di dalam Islam juga dalam rangka merebut kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan? Tentu tidak. Partai di dalam Islam aktivitasnya adalah mengajak pada ini mengajak Pak Tes pakai HP. Wait. Widya. Aduh. Tolong ulangin jawaban dari Endang, bisa diulang. di dalam Islam aktivitasnya adalah mengajak pada al-kafir, yakni mengajak pada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni mengajak pada Islam dan menerapkan syariatnya serta amar ma'ruf apa mat? Signal gue jelek banget sumpah. Iya, lanjut lah. Lanjut. Tolong kelompok penyaji, ya salah satu anggotanya tolong bacakan apa jawaban dari Endang. Tolong diulangi. Aku aja, Mat. Iyalah, pada nulis saya persilahkan. Ada perbedaan yang mendasarkan antara partai politik dalam sistem kapitalis dan dalam sistem Islam. Kiprah partai politik dalam sistem kapitalis secara sangat bagus dideskripsikan oleh Carl Jeffreys dalam bukunya Constitutional Government and Democracy, The End Practice in Europe and America, dengan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang sangat sifat idealnya serta materialnya. Artinya, di dalam sistem kapitalis identik dengan adanya partai oposisi dan partai yang berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, partai dalam sistem kapitalis memang disetop untuk kemaslahatan keluarga besar partai tersebut, bukan untuk rakyat. Kalau di dalam Islam keberadaan partai politik berdasarkan surah pengertian umat. Dalam ayat tersebut, menurut Imam At-Tabari di atas adalah jamaah menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya. Syafa' at-Tafasir adalah jamaah atau hibs
atau HIPS. Apakah aktivitas partai di dalam Islam juga dalam rangka merebut kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan? Partai di Islam aktivitasnya adalah mengajak pada al-khair, yaitu mengajak pada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni mengajak pada Islam atau menerapkan syariatnya serta amar makruf nahi munkar. Ketika Islam belum diberlakukan sebagai sistem kehidupan, maka yang dilakukan partai politik adalah mengajak kaum muslim pada Islam. Artinya mengajak bertahkim pada hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan berjuang untuk menerapkan syariatnya. Selain itu, dalalah al-tiqda dari nas-nas tentang kewajiban tahkim juga mengharuskan kita untuk menegakkan institusi untuk menerapkan hukum Allah tersebut. Yang kedua, amar makruf nahi munkar, antara lain dengan muhasabah terhadap penguasa. Jadi, di dalam sistem Islam tidak dikenal adanya partai oposisi atau partai penguasa. Di dalam sistem khilafah, tugas partai politik adalah melakukan muhasabah terhadap khalifah, bukan dalam rangka menjatuhkan atau merebut kekuasaan, tapi dalam rangka untuk mencegah penyimpangan atau kekurangan optimalan amanah sebagai ra'i terhadap masyarakat. Ketika khilafah belum ada, maka aktivitas partai politik adalah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Islam dan syariahnya dengan bertahkim kepada hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Bertahkim pada hukum Allah adalah kehidupan bernegara, serta dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil dalam Islam juga dikenal adanya partai yang memang dimaksudkan untuk merebut kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Endang Novianti dengan jawabannya? Baik, terima kasih Noli. Sama-sama. Baik, terima kasih. Baik, untuk presentasi hari ini, untuk materi 3 sudah selesai. Dan saya sebagai moderator, bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke kelompok 2. Kelompok 2 saya persilahkan. Kelompok 4. Kelompok 4. Iya, kelompok 4. Baik, yang ingin jadi host kelompok 4 siapa? Saya persilahkan. Tata, Mat. Oke.